Shalom, 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 Boker Tov. Selamat pagi, good morning Indonesia. Puji Tuhan, ini adalah hari yang baik, hari yang luar biasa. Hari yang telah direncanakan oleh Tuhan, hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk kita kembali berjalan berada di hari ini. Kita harus selalu ucapkan, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Maka kita akan bersuka cita karenanya. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Hari yang sangat luar biasa, di mana kita akan merayakan pemilu bersama-sama. Kita akan mencoblos bersama-sama. Mari kita dahulukan Tuhan, mari kita hampiri Tuhan. Mari kita mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan di dalam minggu Paskah ini kita harus perlu betul-betul memahami arti Paskah buat kehidupan kita, arti Paskah buat rumah tangga kita, arti Paskah buat anak-anak kita, arti Paskah bahkan buat bangsa kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, saya mau ajak kita semua sapa Dia di pagi hari ini yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan hari, bahkan yang menciptakan kita semua. Bapa, terima kasih, bersama-sama kami datang kepadamu, bersatu hati kami menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur untuk rancangan-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih buat karya terbesar, buat Paskah, kehadiran-Mu untuk menebus kami, melepaskan kami dan memerdekakan kami. Karena itu bersama-sama bersatu hati kami hampiri Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Permuliakanlah nama-Mu, biarlah setiap bangsa, pulau-pulau, suku-suku, kaum bahasa dapat mengenal bahwa Engkaulah Tuhan yang menebus kami. Karena itu kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam Engkau Tuhan ada restorasi, di dalam Engkau ada mujizat. Di dalam Engkau Tuhan ada karya terbesar, itu penebusan, kelepasan dari ikatan dosa. Oh, kami mengucap syukur buat hari ini ya Abah. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Amazing. Hari yang sangat luar biasa. This is good day. Good time to declare the name of the Lord. Hari yang luar biasa untuk kita menyatakan namanya. Nah, kita ada di dalam minggu-minggu Paskah seperti yang saya selalu lakukan di dalam minggu ini. Minggu Paskah adalah minggu yang penting untuk kita pahami arti sebuah Paskah. Paskah itu berbicara tentang penebusan, ya. Paskah itu berbicara tentang kelepasan. Paskah itu berbicara tentang pembalikan keadaan. Paskah itu berbicara tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Tuduhan-tuduhan dilontarkan itu di-cancel, dibatalkan oleh karena kematian Yesus Kristus. Paskah itu membuat setiap tipuan, rancangan setan yang sudah dirancang jauh-jauh hari itu di-cancel di dalam satu momentum, yaitu kematiannya. Paskah itu berarti identitas kita yang lama dihancurkan, kita diberikan kembali identitas yang baru. Paskah itu setiap hoax, setiap rancangan iblis, setiap hasutan, setiap permainan kuasa kegelapan dihancurkan oleh Dia. Paskah adalah hari di mana kita dapat mengalami bahwa benar ada kelepasan, ada sukacita yang besar. Jadi kita harus ingat, kemudian Paskah adalah namanya ditinggikan, namanya dipermuliakan. Dan kita sedang merayakannya. Dan biarlah Paskah kali ini 2019 kita mau katakan terima kasih Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Ketika namanya ditinggikan, ingat di dalam Dia ada kita. Di dalam Dia ada kita. Berarti kalau Dia ditinggikan, maka kita pun juga ditinggikan. Kalau Dia mati untuk segala kesalahan dan dosa dan akibat kita dan segala kutuk, maka kita berhak untuk menerima kelepasan. Kita harus berkata kepada diri kita sendiri, aku bersyukur Paskah melepaskan aku dari jerat. Paskah melepaskan aku dari tipuan. Paskah aku terima pengampunan dari Bapakku, dari pencipta langit dan bumi. Paskah aku mengalami terobosan. Paskah aku melihat masa depan. Paskah Tuhanku dimuliakan dan Tuhanku menjadi nama yang harum dalam hidupku, dalam keluargaku, bahkan di dalam bangsaku. So haleluya, kita patut mengucap syukur. Dan bangsa ini, saya tahu bangsa Indonesia sudah jauh-jauh hari sudah direncanakan oleh Tuhan. Kita harus tahu, kita harus punya yakin bahwa segala sesuatu itu dirancang untuk Dia. Segala sesuatu oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia. Ada ayat-ayat yang saya mau bagi buat kita semua pada hari ini. Minggu yang sangat luar biasa ini, Minggu Paskah ini. Saya mau ajak kita lihat di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 11. Kita akan lihat Roma 11 ya. Kita akan lihat situ Roma pasal yang ke-11. Ini berbicara tentang semuanya sudah Tuhan siapkan jauh-jauh hari. Bahkan bangsa kita Indonesia sudah Tuhan siapkan. Roma pasal yang ke-11. Kita akan lihat ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbicara segala satu kehadiran bangsa yang ada di seluruh bumi ini, termasuk Indonesia, ini adalah bangsa yang Tuhan sudah rancangan untuk Dia, dari Dia, dan bagi Dia. Karena seluruh bangsa akan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Semua orang, setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa, bahkan pulau-pulau pun akan mengagungkan Dia. Pulau-pulau akan mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menebus. The only God that redeems the people is the Lord. Satu-satunya Allah yang menebus manusia adalah Tuhan itu sendiri. Maka itu saya punya keyakinan, melalui Anda, melalui kita semua, namanya akan semakin dikenal. Yaitu cuma ada satu pribadi yang mampu menebus manusia dari dosa dan akibatnya. Hanya satu pribadi yang berhak untuk disebut Tuhan. Dia adalah penebus kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia mengasihi manusia. Dia mau meluk kita semua. Dan dia membawa kita kepada kelepasan. Maka kalau kita terima itu dengan benar, hidup kita pun akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Penebusan, pertolongannya, kelepasannya harus kita alami. Bahkan bukan hanya kita, pulau-pulau pun akan mengenal Tuhan. Pulau-pulau akan bersukacita ketika penduduknya mengerti bahwa Tuhan yang menebus kita. Maka pulau-pulau pun akan bersukacita. Tahukah Anda bahwa waktu saya bagikan ini juga berbicara tentang pulau-pulau sedang menanti-nantikan Tuhan itu dinyatakan. Ini dia. Ini ada hubungannya dengan Indonesia, negeri pesisir laut. Yesaya 24 ayat 15. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Ini berbicara apa? Kenapa nama Tuhan di tanah-tanah pesisir laut itu akan dimuliakan? Sebab hanya Allah Israel yang datang menjelma menjadi manusia, yang mati di kayu salib dan bangkit. Dia adalah Tuhan. Satu ketika nanti, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saya punya keyakinan mulai 2019, 5779, Tuhan sedang memperkenalkan namanya kembali. Nama yang kudus, nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang menyingkapkan segala kejahatan. Tapi nama yang memulihkan juga kehidupan kita lewat penebusannya. Karena itu bersukacitalah. Kemudian kita akan lihat apa yang Tuhan mau nyatakan melalui hidup kita. Besarlah Dia, Dia layak dipuji, Dia layak dimuliakan. Sebab tidak ada Tuhan seperti Dia. Tidak ada Allah seperti Dia. Dia adalah Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Itu juga disebut the beloved land. Indonesia ternyata waktu saya berdoa, itu juga disebut the land of the beloved. Selain Yerusalem, tapi Indonesia juga masuk dalam kategori the land of the beloved. Kenapa saya katakan Indonesia masuk dalam kategori tanah yang dicintai oleh Tuhan? Karena Indonesia punya deklarasi, kami punya Tuhan yang satu, kami punya Tuhan yang Maha Esa. Itulah sila yang pertama, ideologi bangsa Indonesia, sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan yang satu. Maka ketika Indonesia mengakui adanya Tuhan yang satu, maka Indonesia pun itu disebut the beloved land, tanah yang dikasihi oleh Tuhan. Ini ada satu ayat profetik yang saya mau bagi buat Anda yang disebut juga tanah yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat dikatakan di dalam Kidung Agung. Oh, luar biasa. Kidung Agung pasal yang kelima ayat yang ke-10. Kidung Agung pasal 5 ayat 10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Oh, haleluya. Luar biasa. Kidung Agung 5 ayat 10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Saya terima kebenaran ini. Saya mau deklarasi Indonesia itu akan disebut bangsa yang bersih dan bangsa yang didandani oleh Tuhan. Sehingga bangsa ini akan menjadi kesaksian di antara bangsa-bangsa. Sebab nama Tuhan sedang dipermuliakan di atas negeri ini. Haleluya. Haleluya. Anda khususnya orang Indonesia, kita semua dimanapun Anda berada, kita harus bersuka cita. Kita dilahirkan, dibesarkan di negeri ini. Sebab negeri ini punya pesan profetik yang sangat kuat, di mana Tuhan satu-satunya sedang dimuliakan. Maka penebusan akan dialami oleh banyak orang. Kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan mendandani negeri ini. Tuhan akan mendandani bangsa ini. Sebab tanah ini ketika diakui ada Tuhan yang Maha Esa, maka negeri ini disebut tanah yang dikasihi, the beloved land. Haleluya. Maka itu bersukacitalah
Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal atas saudara dan saya. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, batal atau berubah atas Anda dan saya. Tidak juga akan gagal, batal atau berubah atas tanah Indonesia. Sebab ketika dia berfirman itu harus dia genapi. Dan kita sedang melihat penggenapan dari firman Tuhan. Kemudian ada ayat berikutnya lagi. This is special day. Nanti kalau Anda pergi ke TPS lalu Anda mencoblos, jangan lupa untuk berterima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau bangsa Indonesia disebut bangsa yang dikasihi. Tanah Indonesia disebut the beloved land. Karena itu ketika aku mencoblos, aku berdoa dan aku memberkati Indonesia. Aku lepaskan shalom atas Indonesia. Aku lepaskan restorasi besar-besaran atas Indonesia. Dan bangsa ini akan sembuh dari penyakit yang diderita selama bertahun-tahun. Yaitu moral yang bobrok, sikap yang bobrok. Bangsa ini akan mengalami pembersihan. Bangsa ini akan mengalami pemulihan yang besar-besaran. Sebab bangsa ini sudah disiapkan jauh-jauh hari seperti Roma 11 tadi. Bangsa ini belum ada, tapi Tuhan sudah siapkan semuanya. Dia sudah mengatur dengan sempurna. Kita akan lihat di ayat yang lain. Kita lihat di dalam ayat yang lain. 2 Korintus pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 20 sampai ayat yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. 2 Korintus 1. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sekali lagi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dan saya mau tekan di sini pernyataan begini. Sebab oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tahukah Anda, kata amin itu berbicara aku sepakat dengan firman-Mu. Aku sepakat akan janjimu. Aku sepakat bahwa rancanganmu akan digenapi atas bangsa ini. Jadi waktu kita datang ke TPS kita berkata, Tuhan rancanganmu dahsyat atas bangsa ini. Rancanganmu besar atas bangsa ini. Waktu aku mencoblos, aku berkata shalom. Dan aku katakan Indonesia kamu akan mengalami restorasi yang berasal dari Bapa di sorga. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Begitu Anda coblos, maka lihatlah kemuliaan Tuhan akan dimulai. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum Anda pergi ke tempat TPS. Kita deklarasikan dengan iman. Kita mau katakan bahwa rancangan Tuhan dahsyat atas negeri kita. Rancangan Tuhan luar biasa atas bangsa kita Indonesia. Sama-sama yuk mari saya berdoa. Anda sepakati, Anda juga aminkan apa yang saya mau doakan. Bapa terima kasih buat hari ini. Ini adalah hari yang luar biasa. Di dalam Minggu Paskah, disinilah keputusan Tuhan akan dinyatakan. Kami Tuhan akan pergi berangkat ke TPS untuk kami mencoblos pilihan yang ada pada kami. Dan kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas Indonesia. Biarlah namamu dipermuliakan. Sebab sesuai dengan apa yang tertulis tentang bangsa kami. Yesaya 24 ayat 15 berkata, tanah-tanah pesisir laut akan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Roma 11 ayat 36. Semua Engkau sudah atur untuk kemuliaan namamu. Roma 11:36, Yesaya 24 ayat 15. Kemudian 2 Korintus 1 mulai ayat 20. 2 Korintus 1 mulai ayat 20 sampai ayat 22. Engkau berkata rancanganmu, Engkau adalah Tuhan ya. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada kebimbangan. Engkau adalah Tuhan yang ya. Dan Engkau telah memeteraikan kami. Sebab itu kami mengucap syukur, kami mau sepakat. Itulah yang Engkau ajarkan kepada kami. Sebab itu Engkau katakan supaya kami mengatakan amin atas keputusan Tuhan atas bangsa. Amin keputusan Tuhan atas bangsa. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji syukur hanya bagimu. Kami memeteraikan bangsa kami. Shalom atas bangsa Indonesia. Restorasi atas Indonesia. Dan biarlah pemimpin yang Engkau pilih pada hari ini. Itulah pemimpin yang Engkau angkat untuk memulihkan. Sehingga kami mau katakan amin terjadi atas bangsa kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan bergegas bersama-sama ke tempat pemilihan, tempat pencoblosan. Dan kami tahu rencanamu tidak bisa gagal, tidak bisa batal. Apa yang telah dinubuatkan tentang bangsa kami itu harus digenapi. Sehingga bangsa kami putih dan merah dan akan dilihat oleh bangsa-bangsa bahwa nama Tuhan itu dipermuliakan sesuai dengan Kidung Agung pasal yang kelima. Kami adalah bangsa yang bersih pada akhirnya. Oh, dan Engkau dandani kami. Sebab dasar merah itu berbicara tentang penebusan. Kami ditebus oleh darah-Mu. Sehingga kami menjadi putih seperti salju.
Terima kasih Bapak, inilah doa kami, bahkan untuk bangsa kemudian hidup kami, keluarga kami. Kami menerima Paskah 2019 sebagai pesan. Kami masuk kepada permulaan yang baru. Kami masuk di dalam restorasi. Kami masuk dalam karya penebusan. Sehingga tidak ada lagi cacat-cacat. Tidak ada lagi akibat-akibat bekas-bekas dosa. Kami tidak mau membawa beban masa lalu Tuhan di Paskah ini. Tapi kami mau melihat masa depan. Kami adalah orang-orang yang Engkau sendiri sudah bebaskan kami dari beban masa lalu. Kami tidak mau. Kami mau muncul menjadi generasi yang berjalan ke depan, masuk dalam rencanamu dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Berkat-Mu turun atas bangsa kami. Berkat-Mu turun atas keluarga kami. Berkat-Mu turun atas hidup kami. Berkat-Mu turun dan melingkupi seluruh negeri kami. Mulai dari timur sampai ke barat. Oh haleluya. Mulai dari Papua. Mulai dari Papua Merauke sampai ke Aceh. Permuliakanlah nama-Mu ya Aba. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Aba yang telah mengadakan perjanjian. Kami mengucap syukur buat hari ini. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoblos. Berjalanlah dengan iman. Dan lihatlah rancangan Tuhan untuk bangsa tidak akan pernah gagal. Demikian pula rancangan Tuhan untuk hidupmu tidak akan pernah gagal ataupun batal. Sebab kalau Dia berfirman, maka firman itu harus tergenapi. Biar shalom menyertai hidupmu, menyertai perjalananmu, menyertai di setiap TPS, menyertai di kota-kota dimanapun berada. Dan shalom ada atas kita semua. Hari ini berjalanlah di dalam kepastian. Berjalanlah di dalam sukacita Paskah yang Dia sudah adakan di kayu salib. Terimalah penebusannya. Terimalah kemenangannya. Terimalah penebusannya. Haleluya. Amin. Amin. And amin. Sampai jumpa dalam pertemuan berikut. Kuatkan dan teguh hatimu. Berjalanlah kembali dengan sukacita. Sebab Tuhan kita adalah Dia yang mengadakan perjanjian kelepasan untuk kita semua. Haleluya. Praise the Lord. I love you. I love you. And I love you. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoiced. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive and stay connected with His covenant. Terkoneksi dengan perjanjiannya. Dan alamilah kebesarannya dan kebaikannya. Haleluya. Amin. Amin. Dan amin. Diberkatilah engkau Indonesia. Shalom over Indonesia. Haleluya. Amin. Come on, let's go. Mari kita coblos bersama-sama. Yes.